Dalam hidup hari-hari, kalau lain bikin salah pelainkah, hari ini kalau cari orang atau cari dalang daripada sebuah persoalan besar kah, jangan tuduh sabar. Orang Ambon jangan tuduh sabar. Ale lihat di mata, ale pegang di tangan. Kalau sing lihat di mata, kalau ale sing pegang di tangan, jangan coba-coba ale tuduh. Hari ini ale tuduh, itu berarti sama dengan ale jual, kita beli sadar. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu orang bilang sadar. Karena apa? Saya lihat di mata, saya pegang di tangan, sama dengan ale jual, kita beli. Oke, kalau ale jual murah, kita beli mahal. Ih, sadar, be. Tapi kalau ale jual mahal, beta ambil murah sah. Panakulai. Tapi bukan persoalan ketika kita membaca kitab Injil Yohanes, bukan persoalan ale lihat, ale pegang, baru ale percaya. Tapi kita membicarakannya dari sudut pandang yang lain. Memang kalimat ini adalah kalimat yang tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Kalimat yang tadi beta bilang di depan adalah sebuah kalimat yang benar sekali. Kalimat itu sesungguhnya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan beta bahwa dalam hidup hari-hari ini jangan tahu fitnah orang. Sembole itu kalau dalam hubungan bersama kita, ale dan beta, tamang dan tamang dan seterusnya, itu bisa pakailah setiap waktu. Sebab kalau hari ini saya lihat di mata, saya pegang di tangan, jatuhnya fitnah, jatuhnya dosa. Kalau antara kita dengan kita. Sebab apa? Mulu asal banting sa. Dia sing bikin nih, mor bilang sa kata dia bikin. Dia sing lihat kata dia ambil nih, mor bilang saja kata dia ambil. Barang dari awal memang sutaruh hati yang tidak baik terhadap yang bersangkutan. Oke, tidak ada persoalan kalau antara kita. Dan itu wajib untuk kita kenakan kalimat ini. Lihat dulu ngata lihat dulu. Jangan cuma lihat dengan telinga, pegang dengan telinga. Tapi lihat dengan mata, pegang dengan tangan. Hari ini kalau memang betul beta, oke. Kalau tidak, itu berarti bahwa ale salah. Tapi kalau kita hari ini berbicara terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan berkaca, kita akan belajar banyak dari Thomas dan Tuhan, dari Thomas dan Yesus. Kalimat lihat di mata, pegang di tangan, sebenarnya ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kalimat ini dia akan melebur dan habis. Kita tidak akan pernah menggunakan kalimat ini ketika kita berhubungan dengan Tuhan kita. Sebab ketika kita berhubungan dengan Tuhan kita, dan pembimbing kita tadi pada Yohanes 20 ayatnya yang ke-9b, Tuhan bilang gini, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi mereka percaya. Berbahagialah mereka yang melihat tetapi mereka tidak percaya. Thomas berjalan bersama dengan Tuhan. Dia ada di sisi Tuhan setiap waktu dan saatnya. Dia melihat bahwa Tuhannya itu ajaib. Yesus itu adalah sosok yang sangat ajaib. Melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan besar sepanjang hidupnya. Sampai di usia 33 tahun. Yesus luar biasa. Menyembuhkan orang sakit. Mencelikan mereka yang buta. Membuat mereka yang lumpuh itu jadi berjalan. Membangkitkan mereka yang mati. Memberi makan mereka yang kemudian lapar. Hari kemarin saya mengatakan, Yesus itu juga terlihat dengan mata ketika berjalan dengan para muridnya. Dia punya hati yang selalu memperhitungkan mereka yang rendah. Termasuk para janda yang pung mata uang, yang pung kepeng itu cuma paling terkecil nilainya. Tetapi Yesus sangat memperhitungkan dan sangat melihatnya. Mungkin karena hubungan-hubungan bersama itu. Mungkin ketika Thomas berjalan bersama dengan Yesus di setiap saatnya membuat dia tidak percaya ketika mereka datang dan mengatakan kepadanya, "Hai Thomas, Tuhan kita itu telah bangkit, Tuhan kita itu telah hidup." Thomas bilang, "Ali perlinti kapan?" "Oh ali perlinti sih betul Thomas.
Tuhan tuh su bangkit, Tuhan tuh su hidup. Ali yang percaya, beta yang percaya. Hari ini kalau beta pegang di tangan, beta lihat di mata dulu, Thomas itu ketong lain. Kalau beta lihat di mata, beta pegang di tangan dulu. Thomas su bikin Yesus, Thomas pun tamang bermain. Padahal Thomas lupa, itu adalah Tuhan yang punya kuasa yang sangat besar sekali. Bapak Ibu Saudara, Thomas tidak percaya. Bahkan dia ingin membuktikan dengan tangannya. Dia ingin membuktikan tentang kehadiran Tuhan itu dengan matanya, dengan penglihatannya, dengan sentuhannya terhadap Yesus. Dan sesungguhnya dia tahu punya kuasa. Bapak Ibu Saudara, beta punya posisi di mana? Tahukah kita bahwa setiap hari kita berjalan dengan Yesus? Tiap hari itu Yesus ada di sekitar kita. Bahkan Yesus itu tinggal di dalam kita. Setiap hari Yesus memberikan apa yang kita butuhkan sebelum kita minta daripadanya. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga kita meragukan tentang kehadiran Yesus setiap waktu. Ragu. Apalagi kalau semakalai. Apalagi kalau hari ini ketong su dengar nih. Angin bawa kabar sampai di telinga. Pak tua ada pun 02. Ketong mulai ragu. Ayo Tuhan Yesus nih antu di mana? Kenapa antu sembah pulang dia? Laki-laki jantung tak pukul. Kalau hari ini angin bawa kabar sampai di laki pun telinga. Mai tua ada sedikit onosel dan itu tuh. Laki bilang gini, anak ini nih nanti sabar. Tunggu dia. Sebelum Tuhan beta dulu. Sebab saya tahu Tuhan tuh dia, antu di mana? Antu kok saya bisa datang dan kemudian antu saya bisa lihat. Kata dia ada sedikit onosel dan dia itu. Bapak Ibu Saudara, di mana percaya kita? Kenapa kita meragukan Tuhan? Tahukah Bapak Ibu Saudara dan beta? Ketika Tuhan meletakkan sandungan itu dalam kehidupan bersama rumah tangga kita. Ketika Tuhan meletakkan apa yang disebut dengan tembok besar itu di antara Ale dan beta dalam rumah tangga yang di dalamnya juga mempertaruhkan anak-anak, sebenarnya kita tidak perlu mempertanyakan Tuhan, sebab Tuhan itu ada di antara Ale dan beta. Tuhan berjalan setiap waktu bersama dengan Ale dan beta. Setiap saat Tuhan melakukan banyak hal untuk Ale dan beta. Di awal perjalanan kita pun Tuhan telah memberikan berkat itu bagi Ale dan beta. Aku akan menyertai engkau sampai pun maut memisahkan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, sandungan itu ada di antara Ale dan beta, kita tidak perlu untuk meragukan Tuhan. Kita tidak perlu untuk mempertanyakan Tuhan. Kita tidak perlu untuk mempersalahkan Tuhan. Tanya kepada diri sendiri. Apakah kita ini tetap menjadi orang-orang yang senang saja ketika menjalani rumah tangga bersama dengannya? Lupa sembahyang kepada Tuhan. Lupa meletakkan rumah tangga kepada Tuhan. Lupa meletakkan dia pun langkah for Tuhan. Dan lupa meletakkan beta pun langkah untuk Tuhan. Kalau itu terjadi, itu berarti bahwa Allah kuti sedikit untuk Bapak Ibu Saudara dan beta. Sandungan itu datang supaya kembali kepada Tuhan dan mengingat bahwa Yesus itu ada. Yesus melihat, dan oleh karenanya jangan pernah mempertanyakan dalam rumah tangga di mana Yesus berada. Kita, Bapak Ibu Saudara, rumah tangga ini akan semakin dipulihkan kalau kita terus menghidupkan Yesus yang hidup di dalam kita. Kalau kita terus panggil dia dan berdoa, meletakkan perjalanan anak-anak kita, meletakkan perjalanan suami atau istri, dan meletakkan fondasi rumah tangga kita di dalam telapak tangan kita, telapak tangan Tuhan lewat doa setiap waktu. Kita juga orang-orang yang ragu sebenarnya. Ketika kita bekerja, ketika Tuhan menempatkan kita untuk melakukan tanggung jawab pekerjaan, di belakang meja iya dan kebannya Tuhan Yesus, di lapangan iya dan kebanyakan Tuhan Yesus. Tapi kita setiap saat juga mempertanyakan tentang Tuhan kita yang hidup. Tuhan kenapa? Tuhan kok bisa? Mengapa beta punya pekerjaan akan seperti ini?